teman-temannya bermain bersama ketika istirahat di sekolah. Nama permainan itu adalah kupu-kupu di taman bunga. Ayo bermain bersama seperti Lani dan teman-temannya. Perhatikan aturan mainnya. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 menjadi bunga, kelompok 2 menjadi kupu-kupu. 1 bunga berpasangan dengan 1 kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. 1 orang siswa menjadi pemimpin permainan. Ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan genap, kupu-kupu berlari ke belakang bunga sebanyak 5 kali. Ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan ganjil, bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Dalam setiap permainan selalu ada peraturan permainan. Mengapa harus ada peraturan? Apakah dalam keseharianmu kamu juga memiliki peraturan ketika bermain di sekolah? Tuliskan peraturan yang kamu temukan ketika jam istirahat di sekolahmu. Misalnya, peraturan ketika jam istirahat di sekolah: tidak boleh membawa jajanan dari luar ke dalam kelas, tidak boleh membuang sampah sembarangan, dan tidak boleh memainkan peralatan kelas saat jam istirahat. Untuk yang keempat dan yang kelima, silakan kalian tuliskan berdasarkan peraturan ketika jam istirahat di sekolahmu ya. Kamu sudah memperhatikan permainan dengan melompat. Sekarang perhatikan gerakan melompat berikut. Lihatlah Benny saat melompat. Lakukan gerakan tersebut sesuai irama. Lakukan sambil bernyanyi. Ikutilah petunjuk gurumu ya. Kemudian bacalah percakapan di bawah ini. Kemudian coba lakukan percakapan sesuai peran pada teks. Edo, hari ini kita mendapat jadwal piket kelas. Benar Benny, itulah sebabnya mengapa aku datang lebih pagi. Siapa lagi yang piket hari ini? Aku Benny. Mari kita mulai membersihkan kelas. Aku menyapu lantai kelas. Aku juga menyapu lantai kelas. Aku merapikan rak buku. Baiklah, mari kita mulai bekerja. Nah, coba kalian ceritakan pengalamanmu ketika menjalankan tugas piket kelas ya. Tuliskan ceritamu itu ke dalam tulisan tegak bersambung. Misalnya ceritaku, aku dan Sarah piket setiap hari Sabtu. Kami selalu berbagi tugas piket. Aku menyapu lantai, Sarah mengepel lantai. Kami selalu datang lebih pagi saat jadwal kami piket. Silakan kalian tuliskan yang selanjutnya ya, berdasarkan pengalaman kalian masing-masing. Lalu bacalah teks berikut. Tandailah setiap kata, kalimat, dan ejaan yang tidak tepat pada teks. Nah, yang pertama langsung bisa kita lihat ya. Lani, Udin, dan Benny seharusnya menggunakan huruf kapital. Gemar berolahraga seharusnya diberi tanda titik. Nah, untuk peraturannya tentu saja menggunakan P besar ya. Mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Harusnya diberi titik. Untuk suatu hari Benny, S-nya besar, B juga besar. Lupa memakai sepatu olahraga. Ia jatuh terpleset ketika bermain bola. Benny sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah. Tentu saja B untuk Benny harus besar ya. Dan bermain bola diberi tanda titik. Peraturan sekolah juga diberi tanda titik. Perbaiki dan tulislah kembali teks bacaan tersebut dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Bacalah kembali teks yang sudah kamu tulis. Misalnya, Lani, Udin, dan Benny gemar berolahraga. Peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Suatu hari Benny lupa memakai sepatu olahraga. Nah, untuk yang lainnya coba kalian teruskan ya.
mintalah bantuan orang tuamu. Apakah menurutmu peraturan di sekolah itu penting? Berikan alasan dari jawabanmu. Untuk kerjasama dengan orang tua, berdiskusilah dengan orang tuamu. Tanyakan kepada mereka mengapa perlu ada peraturan di sekolah. Tuliskan kesimpulan dari diskusi tersebut untuk diceritakan kepada temanmu. Nah, lalu kalian tulis ya, mengapa perlu ada peraturan di sekolah. Silakan mintalah bantuan orang tuamu. Selamat belajar.